mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala UPT SDN Taman Sari 1 Kota Cilegon, Ibu Apung Karnawati SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu para hadirin. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kebun 2, Bapak Panji. Kemudian yang terhormat para hadirin semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini, yaitu diseminasi praktik baik aksi nyata budaya positif dengan judul penerapan disiplin positif dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Berami SPD. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Kemudian untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, yang pertama mari kita mulai acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Kemudian yang kedua yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sugiono SPD kepadanya. Pak, afdol acara saya. Iya. Acting, Sangbar kan udah nyanyi saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa kepada sejenak untuk berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan kelancaran, kemudahan, keberkahan dan juga memberikan hal yang baik dan positif untuk kita semua. Dengan syafaat Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadurrana wa tashfa'ana wa ta'amudana wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat ala kulli shay'in qadir. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wa tawfiqan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zidna 'ilman wa barakatan fil rizqi wa rabbana qabla al-maut wa rahmatan minka wa tawfiqan. Allahumma inna bi sakaratil maut wa najina min an-nar wa rahmatan fil jasad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDN Taman Sari 1 yaitu Pak Apung Karnawati SPD. Kepada ini kami persilakan. Bikin larang masalah 50. Iya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang terhormat Bapak Panji, Kepala Sekolah SD SD Tenggulu 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya yang dari SMP Seplata, dari Tenggulu, dari Bapak Kasturi semua, terus dari Guru 1 Guru 2 dan semuanya ya. Terus saya Bapak Kasturi, khususnya SD Taman Sari 1 semuanya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Kopi, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semua dapat berkumpul dalam acara aksi nyata budaya positif ya. Ini salat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat hingga tentunya sampai yaumil akhir. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya atas kehadirannya, atas undangan dari Bapak Sofi. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih yang telah meluangkan waktunya, mengganggu waktunya, ya sedikit waktu untuk belajar juga terganggu. Jadi kami sekali lagi terima kasih banyak Pak, semuanya terganggu ya. Tapi semoga semua ini bisa berjalan, bisa memberikan manfaat buat kita semua, dan bisa memberikan motivasi buat kita semua untuk ke depan bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Dan semoga dengan acara ini kami mohon dukungan kepada Bapak dan Ibu semuanya, kepada khususnya Bapak Somi yang sedang melaksanakan CGP ini. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar, sukses, tidak ada kendala ya. Dan yang harapannya semoga bisa memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu semuanya, khususnya bisa memberikan pembelajaran, bisa mengantarkan anak didik kita ke kesuksesan ya, menjadi anak didik yang sukses. Jadi semoga dalam pembelajaran kita semua bisa lebih berinovasi, mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Bagaimana caranya supaya anak didik kita bisa berhasil dan menjadi anak yang sukses. Dan harapan dari kami semua juga, semoga Ibu doakan semuanya menjadi guru penggerak ya. Semoga bisa bekerja sama, bisa bareng-bareng mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Ke depan anak-anak kita itu akan menjadi anak yang hebat ya, karena gurunya juga hebat gitu ya. Jadi semoga semuanya menjadi akan lebih baik, gurunya lebih baik, pendidiknya yang lebih berinovasi ya ke depan gitu ya. Mungkin itu aja harap ya dari Ibu sambutan. Jadi mohon dukungan kepada Pak Somi dan semoga ke depan bisa memberikan motivasi buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yakni hari ini ya, materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Somi Wiratida SPD selaku CGP Angkatan 11 kepada Bapak Somi, silakan. Izin ya Bu ya, Pak Panji. Iya, ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Taman Sari 1, Ibu Apong Hemawati SPD, Kepala Sekolah SDN Tenggulun 2, Bapak Vidya Panji Yuda SPD, insya Allah sudah dalam proses MPD-nya, mengikuti nanti Pak Rahmat sudah alhamdulillah ya kan. Pak Rahmat di sini, Wifi juga barusan kemarin, congratulations buat Wifi juga sama Pak Rahmat, keluarga saya di sini. Terus selanjutnya karena kita selawat serta salam menentangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya, tolong insya Allah kita sebagai terakhir penghuninya surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya maksud daripada saya
mengundang atau meminta mendampingi sebagai pribadi saya memohon kepada Bapak Ibu semuanya di sini adalah salah satu dari tugas apa yang sedang saya mengikuti proses, yaitu sebagai CGP calon guru penggerak pendidikan guru penggerak. Pada saat siang ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu guru hebat, saya mencoba untuk berbagi praktik bersama Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya nanti saya mohon maaf, kita saling berbagi praktik ya. Apa yang menjadi kekurangan saya tolong dievaluasi, tolong disempurnakan lagi oleh Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Kekurangan apa yang menjadi dalam diri saya, tolong dibantu saya untuk mengevaluasi kembali, sempurnakan kembali oleh Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Sekali lagi saya mohon terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk membersamai, mendampingi saya, menyaksikan saya apa yang menjadi sebuah pemaparan nanti untuk salah satunya sebagai tugas saya dalam guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya acara ini kami kasih nama diseminasi praktik baik, aksi nyata budaya positif, penerapan disiplin positif dan segitiga restitusi. Di sini saya bersama Ibu Uswatul Hasanah, Guru Haji, fasilitator. Ini ada Ibu Alpong Hermawati, Kepala SDN Taman Sari saya. Lalu saya sendiri sebagai CGP-nya, dan ini adalah Bapak Imam Fikri Ramadan ini sebagai pengajar praktik saya di angkatan 11 guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu 12, sedikit saya memaparkan. Sebetulnya kalau saya paparkan semuanya tidak cukup 1 jam Bapak Ibu, ya kan? Tapi ini itu tadi Bu ya, saya bilang soal tadi panggung sandiwara ini Bapak Ibu, ya kan? Tanpa adanya panggung sandiwara, hidup itu adalah pilihan, segala sesuatunya yang terbaik kita tampakkan dalam muka bumi. Ya Bu ya, seperti itu. Baiklah, sesi yang pertama pemaparan saya terkait tentang pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Cilegon, budaya positif. Ya, bersama saya Tommy Garbi, SPD, guru SD Negeri Taman Sari 1, calon guru penggerak angkatan 11. Next, Pak Wang. Ya. Oke. Ya, ini mau pada pintar semua kan Bapak Ibu guru ya, gitu ya. Gitu kan. Topiknya apa nih? Topiknya apa ya? Oke Pak. Ya. Kita yang bersama-sama saja dulu ya untuk ya paket kita ya dari ya. Yuk, coba yuk kita berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Coba. Ya. Bapaknya mana? Kepalanya mana selesai? Saya yang lihat nanti Pak. Masih padat. Padat. Yuk. Ya. Kita pandu oleh Pak Anda bersama saya. Gerakan nih Pak, saya tahu Pak. Siap kopak jalan ya kan? Saya. Kamu. Bergerak bersama-sama. Saya. Semoga ada peluang di programnya. Terima kasih.
Next, ya, tahan dulu. Yuk, kita masuk ke dalam materi disiplin positif. Ya, sebagai seorang guru kita harus memiliki sebuah positive thinking, ya, memiliki sebuah pemikiran apa yang menjadi dalam diri kita itu selalu memikirkan yang positif terhadap anak murid kita. Walaupun anak murid kita itu berbagai macam kekhasan, keunikan yang bisa membuat kita jengkel, marah, ataupun seperti apa yang sehari-hari kita hadapi, bahkan Bapak Ibu sampai hipertensi naik segala macam, itu semua insya Allah kalau dengan ketenangan hati kita semuanya insya Allah teratasi semuanya. Jadi di sini sering dihubungkan dengan tata tertib, kepatuhan, hukuman dalam budaya kita. Maka kata disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin adalah kontrol diri kita dengan menggali apa yang menjadi potensi dalam diri kita untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, terutama dalam diri kita dulu untuk bisa dapat menghargai. Selanjutnya kita mengaplikasikannya kepada teman-teman yang lain dengan siswa yang lain juga. Seperti itu. Apa yang menjadi adanya disiplin sebuah positif yang dalam diri kita, itu kita memiliki sebuah motivasi mestinya. Apa sih yang saya lakukan di positif ini gitu ya? Di antaranya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga motivasi ini selalu ada dalam diri kita yang sesungguhnya. Apa yang kita inginkan lakukan, perbuatan positif dalam diri kita untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai seorang guru tadi itu. Next slide, Pak. Tuh. Terus yang selanjutnya di sini kita melihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sikap-sikap kita positif sebagai manusia atau nilai-nilai prinsip-prinsip yang mulia yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakang apa yang menjadi diri kita dimanapun diri kita berada. Itu kita mesti harus menampakkan diri kita memiliki sebuah nilai-nilai kebijakan universal menyeluruh dimanapun kita berada tadi, tanpa memandang bulu ataupun genders yang lainnya. Di mana nilai kebajikan universal itu di dalamnya itu terdapat dalam diri kita itu adalah kesehatan. Apa sih tadi mengacu ke belakang tadi disiplin positif yang ada dalam diri kita itu tuh sebuah keinginan, motivasi yang tiga tadi itu adalah diantaranya kesehatan, keselamatan. Terus yang kedua empati, komitmen dalam diri kita. Terus kebahagiaan, keadilan yang diterapkan dalam diri kita. Lalu yang terakhir adalah sebuah gotong royong kreatif yang membangun dalam diri kita seperti apa. Dari 4 komponen nilai kebijakan universal itu insya Allah selalu ada hadir dalam hati pikiran kita, Bapak Ibu. Mengacu kembali lagi ke tadi ke disiplin positif. Next. Itu. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin positif karena motivasi internal. Nah, coba Pak Musni, dengan Pak Musni memiliki suatu positif pikirannya, kalau mengendarai motor itu tuh gambarnya apa ya? Ada dalam pikiran Pak Musni, seorang mengendarai motor itu tadi. Harus taat aturan, Pak. Taat aturan, pakai helm gitu ya. supaya keselamatan tadi. Ya, betul Pak Musni. Terima kasih Pak Musni. Di antaranya itu tadi, keselamatan untuk menggunakan helm tadi itu adalah sebuah motivasi dalam diri kita untuk menyelamatkan kesehatan kita juga. Terus yang kedua itu Wela ini yang gambar nomor 2 Wela. Oh, dimakan Wela ya. Bu Firda yang nomor 2 Bu Firda, gambar nomor 2 Bu Firda sedang membawa sapu. Itu apa yang menjadi positif dalam pemikiran Bu Firda? Agar lingkungan bersih. Nah, ya betul. Agar lingkungan kita bersih, maka dari kebersihan itu tadi akan ada suatu minat iman menjadi sebagai kebersihan kesehatan untuk diri kita sebelum melakukan kepada orang lain. Gitu. Nah, terus ini kita punya gambar jam ini. Coba Pak Sidik
Pak Sidik, gambar jam ini menurut Pak Sidik pemikiran negatif positifnya saja. Apa? Iya. Di saat pulang sekolah. Di saat pulang sekolah. Dia tuh menunggu pulang sekolah dong. Oh iya. Iya. Manusia tidak luput dari hanya menunggu jam, ya, menunggu waktu datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Jadi simatupang harganya ibu-ibu, ya kan? Siang malam tunggu panggilan manusia menunggu waktu, gitu kan? Terus yang terakhir adalah sebuah motivasi apa yang kita harapkan dalam pemikiran yang positif kita untuk melakukan disiplin tadi itu. Coba Pak Eka, halo Pak Eka, ini gambar ini Pak Eka, gambar saya memberikan sesuatu penghargaan atau reward baik materi ataupun barang. Apa sih dalam Pak Eka itu sesungguhnya yang dipikirkan? Saya melakukan disiplin positif tadi itu ingin mendapatkan sebuah motivasi apa? Bekerja dengan giat, Bekerja dengan dia itu mendapatkan sebuah reward hasil. Iya, terima kasih Pak Eka, luar biasa. Ya, itu diantaranya motivasi yang kita dapatkan dalam sebuah disiplin, indisiplinnya dalam diri kita masing-masing. Next, Pak. Yang selanjutnya di sini kita sudah terbiasa dan Bapak Ibu juga sudah mengetahui semuanya nilai-nilai kebajikan anak Indonesia itu seperti apa yang sedang kita gebor-geborkan, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita memanajerialkan dalam diri kita dalam sebuah sekolah sebagai administrasi sekolah adalah IKM, implementasi kurikulum merdeka tadi itu. Coba sedikit kita bernyanyi lagi Bu tentang profil Pancasila, pelajaran profil Pancasila ya. Gimana tuh Bu Firda? Bu Firda biasanya menyanyi Bu Firda. Ya. belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkewirausahaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, itu Bu di antara nilai-nilai kebajikan anak Indonesia yang harus kita terapkan sebagai seorang pembelajar tadi. Di antaranya seperti itu tadi setiap hari kita nyanyikan kelas, ya kan? Betul. Next, Pak. Jam 11:30. Terus, sebelum kita melakukan motivasi apa yang dilakukan disiplin dalam diri kita itu, tentunya kita ada sebuah pertanyaan dalam diri kita biasanya. Di antaranya itu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Apa yang saya mau lakukan, kita harus bertanya-tanya apa ya yang saat ini hari ini saya mau lakukan. Gitu. Terus yang terakhir itu, terkadang kita melakukan sesuatu karena tidak menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu karena mendapatkan apa yang kita mau. Nah, kadang kita melakukan sesuatu, apa yang akan saya lakukan? Saya mau cari muka deh, karena dari rumah saya nggak bawa muka, jadi di kantor saya cari muka. Gitu, ya kan? Seperti itu juga bisa, ya kan? Bagaimana just dirasa kembali ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan mengharap itu adalah sebuah kemanusiaan manusiawi dalam diri kita, ya kan? Apa yang menjadi harapan dalam diri kita adalah manusiawinya kita sebagai manusia. Tentu tidak hanya sesuatu yang kita lakukan tanpa ada harapan sesuatu apapun. Tuh, selanjutnya Pak Wang. Ngerti. Cek. Terus yang selanjutnya adalah teori motivasi. Ini apa yang Pak Eka? Tiga ini nggak bisa Eka ya? Enggak Eka? Nyala ya. Ini nyata. Bukan Pak Eka, Pak Eka. Oke. Ya, kita kembali lagi ke materi. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku yang dimiliki dalam diri manusia itu diantaranya untuk mengubah ketidaknyamanan atau hukuman. Yang dari tidak nyaman kita melakukan, apakah akan mendapatkan reward atau akan kita mendapatkan sebuah hukuman, ya kan? Hukuman itu berbagai macam jenisnya, banyak modelnya, tergantung
dalam diri kita menerapkan kepada siswa seperti apa memberikan sebuah hukuman tersebut, ya kan? Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, gitu. Siswa melakukan sesuatu yang terbaik menampakkan dirinya kepada seorang guru, melainkan hanya untuk mendapatkan sebuah imbalan memberi nilai yang terbaik pada murid dari seorang gurunya. Begitu juga kita seorang dewasa memberikan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan kepada siapapun lawan kita nanti dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang menjadi keyakinan kita dalam diri kita, insya Allah kita percaya diri segala sesuatunya melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai seorang guru tadi itu. Next, kawan. Terus yang selanjutnya itu adalah teori motivasi hukuman penghargaan. Hukuman yang bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bagaimana pada saat kita melakukan hukuman terhadap siswa, ya kan? Biasanya kita, kamu sih melakukan ini segala macam dengan kata-kata yang kita tidak sadari, menggunakan kata kasar atau menjengkel, menampakkan diri kita, ini kita itu seperti kemarahan yang luar biasa terhadap murid kita, seperti itu nanti akan mengakibatkan murid tersebut juga memiliki sebuah psikis yang kurang baik bagi dirinya, apa yang kita katakan tadi. Terus yang kedua adalah sebuah konsekuensi antara guru dengan murid, gitu kan? Sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang inginnya dapat diukur. Konsekuensi sebelum kita melakukan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru, apa yang menjadi kesepakatan konsekuensi diri seorang guru terhadap bersama muridnya yang ada di dalam kelas tadi itu. Mestinya kita menuju untuk membuat sebuah kesepakatan keyakinan kelas tadi diketahui oleh semua pihak, terutama saya sebagai seorang guru bersama siswa, bersama ibu kepala sekolah, bersama teman-teman sejawat yang ada di dalam lingkungan sekolah ini tadi, seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah restitusi. Nah, di sini Bu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi di sini, bagaimana seorang siswa melakukan segala sesuatu kesalahan. Seorang guru harus dapat memberikan yang terbaik, menasehati, yang akhirnya seorang murid tadi itu dapat kita kembalikan lagi kepada kelompoknya untuk dapat bisa diterima apa yang menjadi sebuah kesalahan. Manusia hidup tidak pernah tidak bersalah, semuanya pasti memiliki kesalahan. Apalagi seorang murid. Seorang murid jika sudah memiliki sebuah kesalahan itu akan merasa dia ketakutan. Apa yang tadi hukuman yang saya sebutkan tadi itu. Maka dari itu kita sebagai seorang guru menyampaikan kalimat bahasa kita, melakukan yang terbaik untuk memotivasi diri seorang anak itu tidak menjadi sakit hati atau dendam ataupun benci terhadap diri kita. Seperti itu, tinggal bagaimana kita menyampaikan kalimat yang terbaik kepada seorang siswa kita. Next. Terus yang selanjutnya adalah di sini. Tadi saya sudah mengatakan sedikit, ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi, komitmen segala macam. Di sini kita punya pertanyaan, hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, coba. Konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Seorang guru memberikan tugas menyangsi kepada siswanya dengan menuliskan 100 kali di dalam buku. Saya, karena, terlambat, ini, ya biasanya gitu. Itu kalau menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, saya simpan ya jawabannya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Pak Eka, bagaimana Pak Eka? Ya,
Hukuman atau konsekuensi mereka? Hukuman. Hukuman. Konsekuensi hukuman yang kayak ada membersihkan coretan-coretan yang ada di meja. Biasanya kita coret lagi. Ayo besok bawa minyak kayu putih, bersihin semuanya. Hukuman atau konsekuensi bagi anak adalah konsekuensi. Saya simpan jawabannya. Oke Pak Wan, kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat adalah merupakan tentang konsekuensi seorang murid terhadap gurunya untuk berjanji tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi ya, besok jangan diulangnya lagi. Nah, terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah, ya kan? Sering-sering terlambat. Sebagai guru olahraga, biasanya dulu saya lakukan itu tadi mengelilingi 2 kali atau 3 kali lapangan. Hukuman daripada saya suruh membersihkan meja karena ada sudah petugasnya, dengan mending saya berolahraga berkeliling. Saya hukumnya daripada saya angkat kaki seperti ini di depan banyak murid yang lainnya tentu malu moralnya. Lebih baik saya musikan sendiri ke lapangan suruh berlari-lari. Saya hukumnya seperti itu. Gitu. Terus yang ketiga adalah membersihkan coretan tadi adalah konsekuensi. Jangan mengulanginya lagi. Ini adalah dapat beli dari sekolahan. Kalian harus bisa memanfaatkan yang dengan baik, mengotori. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi dalam diri anak untuk membiasakan diri anak kepada yang lainnya juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan di kelasnya. Gitu. Next, kawan. Terus kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal tadi yang disepakati secara mufakat, keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama anak didik kita. Ada misi itu juga dibuat oleh seluruh keluarga sekolah. Kalau di dalam kelas kita memiliki sebuah keyakinan guru terhadap murid bersama gurunya, guru bersama untuk membuat keyakinan kesepakatan apa yang akan kita lakukan sebelum berjalan jauh ke depan nanti, gitu. Seperti itu. Terus dapat menjadi landasan kita juga dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah yang kita lalui. Tidak di dalam sekolahan, umumnya universalnya, tapi khususnya kita juga berada di dalam komunitas masyarakat kelas. Jadi dua-duanya universal tadi menyeluruh semuanya kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam diri kita bersama teman sejawat, bersama kepala sekolah, terutama kita sebagai penghamba kepada murid. Itu harus kita sepakati dulu. Bahkan ditandatangani oleh para murid, lalu kita pajang di tembok biar sehari-hari para murid mengetahui dan mengingat apa yang akan dia lakukan, mengingat ya sudah kesepakatannya seperti kayak gini. Berarti saya melanda hubungan atau konsekuensi saya seperti apa. Next, kawan. Terus yang selanjutnya adalah prosedur membutuhkan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah hebat di sini, sudah bisa melakukan yang terbaik dalam pembelajaran di kelas bersama siswanya, membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan apa yang dilakukan, yang tidak boleh ataupun yang tidak baik untuk kita lakukan di dalam sebuah kelas tertentu. Mestinya kita ada kesepakatan musyawarah, biarkan murid melakukan pendapatnya, memberikan, mengembangkan pendapatnya, apa yang menjadi keinginan keyakinan kelas tadi kita tulis, kita lakukan, kita list semuanya, maka kita nanti tinggal membacakan bagaimana. Adapun yang kita ada tambahkan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kelas tadi. Seperti itu. Ini ada sekali Bu ya, sudah contohnya banyak hal yang negatif di sini yang sering kita lakukan. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya bagaimana kita selalu memberikan, mengumpat-balikan sebuah kalimat yang positif, menghaluskan bahasa sebetulnya ya. Seperti itu saja. Berjalanlah di kelas atau koridor yang sudah disediakan anak-anak, seperti itu. Menghaluskan sebuah kalimat saja gitu. Bahasa penyampaian terhadap siswa agar anak tidak merasa tersinggung atau sakit hati terhadap diri seorang guru tadi itu. Terus meninjau kembali daftar curahan, kesepakatan tadi untuk kita tulis dan kita terapkan, bahkan ditandatangani kita
kita bersama semuanya, antara guru, antara siswa di dalam kelas, dan kita pajang semuanya agar guru tadi bersama siswa bisa melakukan pembelajaran dengan nyaman, kondusif, dan efisien. Oke, next Pak. Terus yang selanjutnya, nah di sini restitusi ya. Ada 5 posisi kontrol seorang pendidik, guru. Yang terakhir adalah penghukum. Apa nilai peran dari seorang pengajar, pendidik? Itu diantaranya adalah ada karakter yang memiliki sebuah penghukum. Seorang guru itu adalah sifatnya penghukum. Terus yang kedua itu membuat merasa bersalah terhadap siswa. Terus yang ketiga sebagai teman dengan siswa. Yang keempat itu sebagai pemantau saja. Dan yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Gitu. Dari kelima posisi kontrol itu, bagian mana yang dapat diterapkan yang pas dalam diri kita sebagai seorang pendidik? Silakan Bapak Ibu yang mengetahui dalam dirinya sendiri. Ya, orang lain tidak ada yang tahu. Karakter, sifat kita, peran kita di dalam kelas, kalau kita yang bukan menentukan, tidak ada orang lain yang tahu. Seperti itu. Apa yang menjadi kekarakteran diri kita sebagai seorang guru? Silakan. Sekarang itu. Kita sebagai penghukum tadi Bu, ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, biasanya seorang guru menyampaikan sebuah kalimat terhadap siswa itu yang menganggap diri itu marah, Mas Sony sudah marah, Mas Sony harus saya nanti hukuman. Kamu selalu saja melakukan lagi, kamu lagi, gitu ya. Terus juga selalu yang terakhir selesai, yaitu pasti selalu yang terakhir selesai. Insya Allah semua akan terselesaikan dengan baik pada solusi yang kita lakukan, yang kita berikan kepada siswa kita. Selanjutnya Pak Wan, penghukum. Dari nada suara tadi sudah saya sampaikan sedikit. Lambat lagi, pasti lambat lagi. Kamu lagi, gitu kan? Bagaimana perasaan murid bila guru itu berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat, gitu kan? Pasti sesuatu ada hati rasa yang dilukai oleh seorang murid tadi itu. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam, memiliki sebuah rasa dendam, bersifat agresif, lebih galak lagi daripada gurunya. Awas lu pas nanti, gitu kan? Seperti itu. Terus sesudah kembali dulu, murid tersebut akan memperlihatkan bukunya atau meja tulisnya. Terus membuat merasa bersalah. Nah, di sini saya sebagai pembuat merasa bersalah, guru, gitu kan? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Makanya kemarin sudah dikasih tahu, nak. Sekarang berlakunya lagi. Oh, nak, berarti lagi mengulangi lagi yang lain. Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini di sekolah, apa yang terjadi nanti? Ya, kalau orang tua kamu nanti ketahuan sama orang tua kamu, kamu nanti pasti disuruh kembali. Ya, nanti jadi orang tua ya. Besok yang sudah lagi. Terus membuat rasa bersalah. Posisi murid akan memiliki penilaian diri buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, mengecewakan orang disayanginya, membuat merasa itu bersalah karena saya sebagai seorang guru itu merasa nada suaranya yang kita keluarkan memelas, lalu sedih bagaimana membujuk meraih seorang siswa itu agar tidak melakukan kembali. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi, tidak akan mengulanginya lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Bapak, gitu kan? Itu ibu Bapak benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid jika seorang guru itu menyampaikan lisannya itu dengan lembut dan halus? Seperti apa kesan dalam hati perasaan seorang murid tadi? Next, awal. Next, sebelumnya Pak tadi, ya, hasil dari
merasa bersalah tadi, murid akan merasa bersalah tanpa mengecewakan, gitu kan? Ibu atau bapak ibu gurunya akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi seorang murid itu merasa dirinya selalu mengecewakan gurunya, lagi-lagi saya. Maka seorang murid itu bisa murid menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid bertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa menghapus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri orang lain. Bahkan dia sampai ada kasus juga sampai bunuh diri kemarin juga karena saking tidak dipercayainya lagi oleh seorang guru. Akhirnya udahlah saya pusing, saya akhirnya pergi, gitu kan? Seperti itu fatal bagi kita semuanya. Next, bawah. Nah, sekarang kita memposisikan diri kita, nilai dan peran kita sebagai seorang teman, guru sebagai seorang teman. Nah, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik, menjalin komunikasi dengan baik antara dua arah, saling berbagi, komunikasi, menggunakan hubungan baik, humor, bercanda dalam hal cara penyampaian kita terhadap murid itu. Mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak, ayo bantu. Seperti halnya saya tadi menyampaikan, ayo bantu Bapak, hidupkan siapa, tolong bantu Bapak. Nah, itu kan sebagai seorang teman pada saat posisi kita membutuhkan mereka dan segala itu pasti saya seorang guru membutuhkan yang namanya siswa. Ayo kita tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, nanti Bapak Ibu bereskan. Maka murid akan merasa senang, dianggap sebagai temannya. Tapi jangan berlebihan juga, jangan terlalu berteman juga dengan murid. Nanti efeknya tidak baik juga bagi seorang guru kita didik. Terus hal negatif dari posisi teman. Nah, ada negatifnya juga di sini. Ya, bila suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid itu merasa kecewa dengan seorang guru. Yang tadinya biasa mengharapkan ada Pak Sofi paling juga nanti ikut membetulkan atau ikut mengerjakan, membantu, memberitahu. Nah, saking seperti itunya kedekatan kita sebagai teman, maka murid itu nanti akan lebih kecewa terhadap diri seorang guru tadi. Ya, guru tidak mengetahui bahwasanya murid itu kecewa, tapi murid tidak akan mau berteman lagi. Ternyata selama ini Pak Sofi yang saya anggap sebagai teman membantu kayak gini aja saya nggak bisa. Nah, akhirnya murid pelan-pelan mengikir dengan sendirinya seperti itu. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji Bapak, kenapa pulang pagi? Gitu kan? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Biasa seperti itu, silakan duduk. Nanti yang mana yang dulu? Nah, itu mengerjakan kitanya. Itu juga sebagai ikhlas dari kita juga nanti. Makanya cara menyampaikan seperti apa, posisi kita sebagai teman tadi tidak ada masalah bagi kita semuanya, ya. Dan dosen, jadi kita sendiri mau pilih yang mana terserah dalam hidup kita yang terkait kita. Next, terus, nah, hasil dari seorang guru perannya berteman dengan menganggap siswa itu teman, siswa menganggap guru teman, gitu kan. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, Bu, menjadi tergantung pada guru. Ketergantungan tadi yang saya sampaikan tadi, nanti mempergantungkan kebiasaan salah sedikit merasa dibelain, merasa dilindungi, nanti gampang seminggu yang tidak dibantuin. Seperti itu akan tidak terjadi sebuah karakter yang akan membantu dalam diri seorang siswa itu. Dan saya gagal karena hanya pertemanan tadi itu doang gitu. Jadi pertemanan itu juga kita harus membatasinya seperti apa gitu. Ya, terus next bawah. Terus, nah, baik adalah sebagai seorang guru itu tuh peran kita itu adalah sebagai pemantau, mengawasi apa yang dilakukan oleh seorang siswa di kelas ataupun di luar sekolah, di luar kelas. Itu jangan pernah kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang mendapatkan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa diajukan oleh karakter yang memiliki pemantau ini adalah peraturannya apa? Bagaimana kita? Yuk, cara mainnya bagaimana? Apa nanti
nanti yang akan terjadi. Kamu mau nggak menerimanya? Konsekuensinya seperti apa? Hukumannya kamu seperti apa nanti? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti apa nanti komitmennya, konsekuensinya? Kamu bisa menerima tidak? Tanggung jawab ya, awas ya. Nah, biasanya seperti itu seorang pemantau. Hanya memantau, oh si A kemarin sudah berbuat jenis lagi, oh si B berbuat lagi, si A berbuat lagi, terus hanya memantau tanpa adanya sebuah evaluasi apa artinya sebagai pemantau dalam diri kita. Terus next bawah itu seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan. Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Guru selama 19 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dikatakan bila terlambat? Apa yang menjadi konsekuensi bila kamu terlambat besok lagi? Itu adalah sebagai pemantau. Sadar, ya kan? Yang tidak memakai apa? Sadar. Yang terlambat, sadar. Memiliki sebuah catatan di mana kalau di desa itu ada seorang guru konseling. Nah, kalau di desa sepertinya kita segala sesuatunya yang melakukan kejadian masalah di lapangan di kelas kita harus bisa mengatasinya seperti itu. Terus, nah terakhir adalah guru sebagai posisi manajer. Posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan semuanya guyur, semuanya mempersilahkan pendapat segala macam. Ayo, bagaimana menurut pendapatmu nak? Yang sebelah sini nak, yang sebelah sana bagaimana nak? Solusi kita juga harus memiliki apa yang dipendapatkan tadi seorang banyak murid kelas tadi itu. Bagaimana posisi teman maupun pemantau dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali pada posisi seorang manajer itu akan berubah menjadi posisi yang sudah saya paparkan tadi sebelumnya. Itu seorang manajer. Next power. Terus seorang manajer akan apa yang kita yakini hari ini, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan hari ini, gitu ya. Pelajaran apa yang harus kita terapkan, yang kita matangkan pada hari ini, gitu ya. Terus jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang diri kamu. Kalau kamu benar yakin bisa melakukan, terus apa tanggung jawab kamu terhadap diri kamu, keyakinan kamu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, setelah saya sudah memperbaiki hal yang saya lakukan, seorang siswa tadi, biasanya seorang manajer tadi menyampaikan perbaiki hal ini. Apa rencana yang akan kamu lakukan yang baik lagi? Terus seorang manajer itu mencari yang terbaik dan memberikan jawaban pertanyaannya kepada seorang murid itu. Gitu. Terus apa? Terus juga seorang manajer, ya. Insyaallah Bapak Ibu semuanya tahulah pada posisi manajer, suara lurus, baiknya lurus, ikhlas, tidak perlu marah. Seorang manajer bisa mengayomi semua di dalam kelas. Kita adalah sebagai figur atau sebagai artis di dalam kelas. Apa yang kita lakukan, tindak lanjut kita, kata-kata kita, perbuatan kita, insya Allah semuanya itu adalah memorinya bagi siswa semua untuk mencontoh apa yang saya lakukan seorang guru di dalam sebuah kelas. Ya, guru seperti itu, ya. Lanjut bawah. Terus di sini kita segitiga institusi, di mana segitiga institusi itu adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak memiliki sebuah masalah, ya kan? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, semuanya pasti melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, orang lain itu selain kamu pernah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah menstabilkan diri seorang anak, gitu kan. Terus yang kedua institusinya itu adalah memvalidasi, ya kan. Memvalidasi, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kok sampai pecah itu kacanya? Kok sampai itu pas bunganya terjatuh? Kenapa tadinya? Apa yang kamu lakukan tadi? Seperti apa? Gitu kan. Adakah cara yang lebih baik agar untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Coba kalau kamu lewat sana tadi, pasti kan nggak menyenggol pas bunga ini tadi, gitu kan. Paling kita mengharapkan seperti itu tadi. Restitusinya. Terus yang terakhir, restitusinya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, sebuah kesepakatan keyakinan kelas dirangkum menjadi satu, ditulis satu persatu, kita bacakan kembali di depan kelas bersama anak dan ditandatangani bersama-sama untuk
dilakukan oleh semua warga di dalam kelas tadi. Seperti itu. Itulah 3 restitusi. Next, Pak. Terus di sini menstabilkan bagaimana dasar dari segitiga sukses itu untuk mengubah ide anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan dari orang yang sukses. Itu. Terus ya ini contohnya saja untuk saya tidak apa-apa kalimat-kalimat yang membangun untuk seorang siswa, ya kan. Terus kita bisa menyelesaikannya. Masalah kamu ayo kita bangun bersama-sama, cari solusi yang terbaik kita lakukan. Yuk jangan mengulanginya lagi. Itu menstabilkan identitas diri seorang anak. Awal. Terus selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Iya. Tidak kamu saja yang melakukan tindakan yang salah, bukan kamu doang. Semua pasti melakukan kesalahan, tidak hanya kamu doang. Jadi memvalidasi tindakan seorang anak itu tuh mengingatkan bahwasanya betul nggak kamu melakukan itu tidak bersalah. Betul aku salah kalau kamu melakukan memecahkan kaca atau bermain bola di dalam ruangan kelas pada saat istirahat. Betul aku tidak kan? Oh salah Pak, saya harusnya bermain di luar lapangan. Nah itu jawaban-jawaban yang ungkapan itu untuk seorang anak untuk merubah validasi tindakan yang salah menuju kepada yang benar berartinya. Selanjutnya awal. Terus menanyakan keyakinan. Bisa berdasarnya memotivasi secara internal. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Di mana kita ada di dalam kelas itulah keluarga saya. Di mana saya di rumah saya itulah keluarga saya. Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Pasti seorang guru memiliki sebuah bayangan memikirkan kelas ideal saya seperti apa ya, anak didik saya seperti apa ya, saya menyampaikannya seperti apa ya. Itu ada yakin saya dalam diri Bapak Guru semuanya. Tuhan sudah apa yang menjadi nilai-nilai umum yang kita bahas sepakatnya tadi oleh murid. Terus yang terakhir adalah kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, saya tahu akhirnya seorang murid itu tuh dengan audiovisualnya ada, dengan cara bermain, dengan cara mungkin melukis, menggambar, cara karakter anak murid itu berbeda-beda. Kita harus tahu moodnya anak murid tadi itu mendorong apa yang menjadi harapan keinginan dalam sebuah pembelajaran, memotivasinya dalam bentuk visual atau visual atau visual atau gambar atau yang lainnya. Bapak Ibu guru mesti tahu moodnya apa yang menjadi anak tersebut untuk didorong sebagai motivasi dari Bapak Ibu guru anak muridnya. Next, terus, praktikal pertama sekali mungkin ini yang terakhir dari saya pemaparan terkait masalah disiplin praktek baik, singkatan budaya positif, penerapan disiplin positif dan segitiga restitusi. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan sebuah restitusi berbagai arti beberapa segitiga restitusi. Silakan sambil istirahat sebentar, aja doa setelah doa saya selesai. Nah, sambil dimakan lagi snacknya ala kadarnya mohon maaf saya ya. Silakan aja Pak. Ya, doa ala kadarnya Pak. Salah satu restitusi yang sudah saya lakukan di dalam kelas, apa yang validasinya keyakinan dalam diri seorang siswa. Terakhir saya memohon kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang saya paparkan tadi merupakan sebuah pembelajaran dalam diri saya, berbagai praktik. Mohon untuk dievaluasi, dikoreksi kembali, disempurnakan kembali oleh Bapak Ibu guru hebat di sini. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat memiliki sebuah kapasitas, sebuah kemampuan, kelebihan apa yang dalam dirinya sebetulnya itu adalah sesuatu yang tertunda dari Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita sudah marahkan, luapkan, muntahkan semua, insya Allah akan mendapat hasil yang luar biasa dalam diri kita masing-masing. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua.
CGP Angkatan 11 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Ibu hebat yang sudah bisa meluangkan waktu tenaga pikirannya, meluangkan waktu mendampingi saya, membersamai saya untuk berbagi praktik dalam tugas guru pendidikan bergerak ini. Mungkin itu saja kurang lebihnya apa yang saya sampaikan secara pribadi. Mohon maaf ya sebesar-besarnya ada kata-kata yang keluar atau dalam menyampaikan sebuah materi kurang pas, itu akan lebih disempurnakan lagi oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih untuk juga sumber apa yang kami suguhkan di sini. Saya mewakili Ibu Apong sebagai kepala sekolah saya beserta teman-teman sejawat saya di sini. Apabila ada yang kurang pas bagi Bapak Ibu semuanya, saya pribadi mewakili dari saudara semua yang ada di dalam SD Taman 1, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang terbaik adalah milik Allah. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita, biarkan Allah yang menilainya. Sebab itu Bapak Ibu, kurang lebih sebagai mohon maaf, ulang tidak saya kasih sesuatu apapun, ya, karena pohon adanya dua-dua. Ini kalau saya berdua saya bisa. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, sedikit tanya jawab ada yang masukan buat saya ada atau sedikit motivasi buat saya. Saya pada. Sorry, mohon izin ada. Iya, siap. Dia kasih di. Terima kasih Pak Sombiar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Subriyatna, guru SD Rawaturi dan mengajar di kelas 6. Saya berterima kasih hari ini dapat berikan kesempatan untuk membersamai acara yang luar biasa, aksi nyata berbuat positif, yang memang ini menjadi tugas bagi para guru untuk terus berinovasi, mengembangkan kemampuan sebaik mungkin dan terus mengembangkan. Dengan cara-cara inilah mungkin kita semua para guru akan mendapatkan praktek baik yang akan digelar oleh terutama bagi para guru penggerak. Kami masih banyak butuh belajar untuk bagaimana terus meningkatkan komitmen dan kompetensi kami untuk memperbaiki kondisi anak-anak di dalam kesempatan. Jadi tidak ada hal yang perlu kami tanyakan, Pak. Kami sudah mendapatkan banyak input yang baik untuk kami terapkan di sekolah kami dan khususnya di kelas saya sebagai kelas 6. Terima kasih Pak Somi, selamat, sukses dan terus bergerak, jangan pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adang sudah memberikan tambahan buat saya untuk bagaimana saya memberikan yang terbaik, membagi praktik baik terhadap Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dan mari kita bersama-sama meraih cita-cita masa depan kesejahteraan bagi kita semuanya yang terbaik. Apakah munculkan diri kita, potensi diri yang ada dalam diri kita, tidak ada yang tidak salah, semuanya betul, semuanya benar, dan semuanya pintar, semuanya cerdas. Tinggal bagaimana kita meluangkan waktu, tenaga pikiran, dan niatnya, ya kan? Seperti itu saja sebetulnya. Ya, semoga setelah saya CGP Angkatan 11 ada CGP yang lainnya untuk mengikuti, menyusul, menjadikan dedikasi dirinya, integritas dirinya semakin lebih baik. Saran saya seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Saya tadinya orang tidak tahu apa-apa. Setelah saya mengikuti CGP ini, akhirnya saya tergerak sendiri. Iya, walaupun keluh kesah banyak sekali Pak. Itu saya selalu mengeluh Pak. Sampai segala sesuatu kalau saya lagi pusing ya saya tinggalkan. Tapi indah nanti insyaallah pada akhirnya mengetahui sebanyak apa yang saya dapatkan dalam guru penggerak ini tadi. Bapak Ibu semua di sini saya ayo bermotivasi bersama-sama menjadikan manfaat diri kita untuk orang lain melalui program pendidikan guru bergerak yang akan datang insyaallah ada masih tahap 12. Itu saja mungkin.
yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Yang lainnya ada tambahan lagi atau Pak Eka ada yang ditambahkan lagi? Sudah. Oke, kuning sudah. Pak Rahman, Pak Haji sudah. Oke, ya udah saja. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Somi atas materi dan videonya yang sudah dipaparkan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Saya juga undur diri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum menutup, untuk menutup kita, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baik.